Ya udah gua coba start dong ini. Ini naik gini kan. Kemudian ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui anak kecil, ya, itu orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas tentang hukum puasa bagi orang yang sakit. Ya. Zaid Habib dalam kitab Fiqh Sunnah berkata, dibolehkan berbuka di sini maksudnya dibolehkan tidak puasa. Jadi lawan dari berpuasa adalah berbuka di siang hari maksudnya, ya. Berbuka di siang hari itu maksudnya tidak puasa. Dibolehkan berbuka bagi orang yang sakit yang memiliki harapan sembuh dan bagi musafir. Orang yang sakit yang memiliki harapan sembuh dan bagi musafir. Mereka juga wajib mengqadha. Jadi orang yang sakit yang ada harapan sembuh itu boleh berbuka, tapi wajib mengqadha. Lah bagaimana dengan orang sakit tapi tidak ada harapan sembuh? Ya. Orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh, mereka boleh berbuka, tapi sebagai gantinya dia wajib membayar fidyah. Jadi bayar fidyah itu kafarat, ya. Kafarat itu untuk orang-orang yang sudah lanjut usia, orang-orang yang lanjut usia, atau orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Jadi orang sakit yang tidak ada harapan sembuh boleh berbuka, sebagai gantinya dia membayar fidyah. Sama juga dengan orang yang lanjut usia. Orang lanjut usia kan sudah tidak ada harapan untuk menjadi muda kembali, maka dia juga boleh berbuka dan wajib membayar fidyah. Sedangkan orang sakit yang ada harapan sembuh, dia wajib mengqadha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Maka bagi siapa di antara kamu yang sakit atau dalam bepergian, maka hitungan tersebut dikerjakan di hari-hari yang lain. Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Jadi menurut surat Al-Baqarah ayat 184, orang sakit, orang yang bepergian itu puasanya dikerjakan di hari-hari yang lain. Nah, bagaimana memahami ayat ini? Ya, para ulama berbeda pendapat. Ya, pendapat pertama mengatakan ayat itu menunjukkan kebolehan atau bolehnya orang sakit dan orang bepergian itu untuk berbuka. Jadi orang yang sakit dan orang bepergian boleh berbuka. Pendapat kedua mengatakan bahwa ayat itu merupakan perintah, ya, perintah wajib berbuka bagi orang yang sakit dan orang yang bepergian. Nah, maka pendapat yang kedua ini, orang yang sakit dan bepergian itu wajib berbuka dan wajib menggantinya di hari-hari yang lain. Jadi makanya kalau saya ingatkan bahwa ayat itu tergantung pada siapa yang menafsirkannya. Ya. Jadi puasanya di hari yang lain, hitungan puasanya dikerjakan di hari yang lain itu menunjukkan perintah. Jadi barang siapa di antara kamu sakit atau dalam bepergian, puasanya nanti di hari yang lain. Ya, itu menunjukkan perintah. Ya,
kedua. Pendapat yang kedua itu perintah bahwa puasa orang sakit dan orang dokter itu puasanya nanti di hari-hari yang lain, alias wajib untuk dia puasa. Namun pendapat jumhur ulama atau mayoritas ulama, perintah itu hanya merupakan perintah kebolehan, bolehnya orang sakit dan orang yang bepergian untuk berbuka. Kemudian perbedaan lainnya dalam memahami kata sakit, ya, ayat itu secara tegas orang sakit boleh berbuka sebagaimana orang yang bepergian. Pertanyaannya, orang yang sakit yang bagaimana yang boleh berbuka? Di dalam ayat itu tidak ada penjelasan, ya. Di dalam ayat itu hanya mengatakan sakit. Nah, sakit yang bagaimana yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, juga tidak ditemukan di dalam hadis. Ya, maka di sini muncul pula perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Bagi ulama memahaminya, sakit yang dimaksud dalam ayat itu adalah sakit yang berat. Sedangkan pendapat lain mengatakan sakit yang ada dalam ayat itu adalah pokoknya sakit, baik sakit berat maupun sakit ringan. Ya. Jadi ayat itu kalau dipahami secara tekstual sesuai dengan teksnya itu tidak ada penjelasannya, maka boleh sakit berat maupun sakit ringan. Tapi kalau dipahami secara kontekstual, mengapa sakit itu boleh berbuka? Karena orang sakit itu akan menyebabkan kesulitan atau kesusahan jika dia harus berpuasa. Jadi makanya beberapa jumhur ulama, orang yang sakit yang boleh berbuka itu adalah orang yang sakit berat. Kalau sakit yang akan menimbulkan masyarakat atau kesulitan jika dia tetap berpuasa. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Baihaqi dengan sanad yang sahih dari Mu'adz, dia berkata, Inna Allah Ta'ala farada 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam asyam. Anzala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum ila qawlihi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bahkan man syaa shoma wa man syaa at'am. It'amu miskinan wajah dari kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan padanya untuk berpuasa. Maka Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan